Ahok sudah menunjukkan sikap dengan mengundurkan diri dari posisi komisaris utama di Pertamina dan menunjukkan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud dan siap untuk mengkampanyekan pasangan nomor urut 03 ini. Dan ini semakin membuat jelas bahwa 03 dan 01 nggak akan mungkin bersama. Mungkin jika orang-orang berpikir Prabowo akan auto kalah atau Prabowo Gibran akan kalah, ya itu satu hal ya. Tapi yang pasti 01 dan 03 ini mustahil untuk bersama dan membuktikan ramalan saya bahwa mereka akan tidak mungkin bisa bersatu. Yuk kita akan bahas dengan kartu-kartu saya. Apa yang terus kemudian menyatukan antara Anies, Ahok, dan Jokowi? Pak Prabowo Subianto. Karena kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diusung oleh Ketua Umum Partai Gerindra ini tadi. Dan kita akan tahu bahwa mungkin dalam perjalanannya membuat Prabowo kecewa, tapi kita tahu bahwa ketiga orang ini tidak akan ada di posisi mereka jika tidak ada dukungan dari seorang Prabowo Subianto. Maka ini akan mendasari sikap yang akan dilakukan oleh ketiga orang ini tadi. Kayaknya Mas Anies enggak deh. Saya melihat bahwa Ahok ini akan pol-polan mendukung Ganjar dan Mahfud. Dan ini mungkin akan terlihat karena Ahok adalah seorang mantan kepala daerah dan memiliki satu, saya kira itu kepiawaian dan juga kemampuan yang hampir sama dengan Mas Ganjar Pranowo. Sehingga dia pasti akan lebih mendukung orang yang mengetahui teknik dari nol dan segala sesuatu yang ada di balik layar. Tapi ini juga sebuah penegasan bahwasanya Ahok tidak akan menyerang Prabowo dan Jokowi. Saya pikir kalau Pak Basuki Cahayapurnama ini lebih tahu balas budi dibandingkan penerusnya yang pernah mengurus DKI Jakarta juga. Ahok ini dinilai akan bisa menggerus kantong suara Jokowi dan mengambil para pemilih yang non-muslim. Tapi sepertinya tidak akan semudah itu. Karena sebenarnya selain mereka ini jumlahnya sedikit, ini waktunya juga sudah mepet sekali. Dan di waktu-waktu seperti ini akan sulit orang untuk berubah pikiran. Kecuali nanti memang Ahok harus menyerang. Dan saya katakan itu lebih tidak mungkin lagi. Tapi ini adalah satu hal yang juga akan menjadi faktor yang akan menjauhkan 03 dari 01. Dan akan menjauhkan pendukung 01 dari 03. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa Ahok kemarin itu dipenjarakan oleh jamaah 212 yang mayoritasnya ini pasti memilih Mas Anies Baswedan. Sehingga saat Ahok kemudian menunjukkan dukungannya dan jelas-jelas ada di 03, akan sangat mustahil 01 akan mau untuk memilih 03. Dan ini sebenarnya adalah sebuah buah si malakama. Di satu sisi diharapkan bisa mendulang suara, di sisi yang lain adalah sebuah hal yang akan menegaskan bahwa 01 ini tidak akan mungkin bisa berkoalisi dengan 03. Dan kalau tadi mengatakan tentang jamaah, dan jika jamaah 212 yang kemarin itu mengadakan demo di Monas untuk menuntut Ahok dipenjarakan dan berhasil, maka saya sekarang akan membahas tentang Ahok sendiri kira-kira bagaimana. Kalau menurut saya Ahok ini pasti belum pupus sakit hatinya kepada Anies Baswedan yang menggunakan atau mendiamkan penggunaan politik agama dan identitas dalam kampanye Pilkada 2017 silam. Dan tentu saja belum pupus mungkin ketidakrelaannya terhadap Pak Ma'ruf Amin yang ada di belakang ini semua. Dan Pak Ma'ruf kan sudah metal di ulang tahun PDIP silam. Jadi saya kira ini adalah sebuah dukungan yang sepertinya nggak akan terlalu banyak memberikan efek perubahan dan dukungan terhadap 03 nanti. Dan sepertinya ini adalah langkah normatif yang harus dilakukan Ahok sebagai seorang pemegang KTA PDIP dan mengikuti apa yang mungkin disarankan oleh ketum mereka. Tegak lurus kepada ketum sebagai seorang petugas partai, dan ini perlu dilakukan agar posisinya juga tetap aman dan dilihat sebagai seseorang yang memang mengikuti aturan. Sepertinya ada sebuah jalan pecah atau tikungan yang harus dipilih di sini, dan Ahok mungkin harus memilih ini karena sebuah alasan normatif yang harus dilakukan. Dan mengapa hal tersebut saya katakan? Karena dia menyampaikan ini itu di akhir-akhir kampanye tinggal beberapa hari lagi, dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang mungkin Ahok saja berpikir ya sudahlah, nggak apa-apa, saya udah tahu melakukannya kan, dan dia tidak akan menggerus apapun di sini. Sebagai petugas partai dia melakukan tugasnya, tetapi sebagai seseorang yang masih memiliki hati
tegak lurus kepada Pak Jokowi dan masih sakit hati kepada 01 dan 03 tentu saja ya saya pikir, maka ini hanyalah jalan sementara yang ditempuh oleh Basuki Cahayapurnama. Sebelum saya yakin, saya melihat bahwa Basuki akan berpindah partai nantinya. Percaya atau tidak, saya melihat kemungkinan itu. Dan ini bisa jadi adalah sebuah skenario dari 03 agar bisa saja 03 dan 02 malah akan berkoalisi jika 03 ini mengetahui jalannya tidak akan mulus menuju ke putaran kedua. Maka mengetahui bahwa mereka tidak akan memenangi itu, Ahok diminta untuk resign dari sebuah kedudukan yang memberikan penghasilan yang sangat luar biasa dan telah berhasil merevolusi Pertamina juga dengan satu tugas penting untuk mempersatukan 02 dan 03 nanti sebagai jembatan atau duta menuju sebuah pembicaraan kepada Jokowi nanti. Coba, betul atau betul banget? Dan ini semakin menegaskan bahwa 50% itu sudah terjadi dan apapun yang akan dilakukan, ini tidak akan mengubah komposisi yang ada secara signifikan. Semuanya sudah terlambat karena jika ada pun perubahan saat ini tidak akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Perebutan suara hanya akan terjadi dalam paparan swing voters atau undecided voters saja. Dan melihat bahwa kebanyakan mereka ini adalah para milenial, saya melihat mereka ini lebih banyak yang antipati dan terus kemudian memilih untuk tidak menentukan pilihan atau melakukan penyoblosan. Sangat disayangkan. Tapi orang-orang yang sudah kadung memilih ini akan menjaga cintanya, menjaga rasanya, dan tidak segampang mengikuti idolanya. Jika idolanya memilih satu hal, belum tentu orang ini akan mengikuti apa pilihannya. Saya kira ada banyak layer dalam cerita ini. Ada banyak tujuan dari resign-nya atau mundurnya Ahok ini tadi. Dan saya melihat bahwa ini hanyalah sebuah langkah dari sebuah langkah, cerita dari sebuah akhir yang belum diketahui dan twisted ending yang masih jauh dari selesai. Akan seperti apa? Kita akan mengikuti drama Korea ini lebih jauh lagi. Tapi akan semakin menarik menuju hari pencoblosan dan masih akan diwarnai dengan banyak sekali dukungan-dukungan dan juga serangan-serangan yang bertubi-tubi. Kalian memilih siapa? Silahkan tuliskan di dalam komentar di sini. Yang paling penting di sini jatuhkan pilihan dan lakukan pencoblosan. Karena apapun itu tidak akan berarti jika kalian tidak memberikan suara kalian di tanggal 14 Februari nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.